Mereka mengatakan bahwa memang benar ada sosok yang bernama Ajeng. Memang sosok itu memang dikenal baik, kenal sopan, dikenal gemar menolong. Tapi ternyata sosok itu bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys buat kamu yang udah balik lagi ke channel ini. Dan buat kamu yang baru menemukan videoku, salam kenal, namaku Wulan. Dan video-videoku ini berisi tentang kisah-kisah atau menceritakan hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kamu belum tahu atau mungkin kamu belum pernah dengar sebelumnya. Dan di malam Jumat ini aku akan kembali menceritakan sebuah pengalaman horor yang ditulis oleh seseorang yang tidak mau namanya disebut. Yang kemarin itu ketika aku meminta untuk dikirimkan kisah-kisah horor, teman ini atau penulis ini mengirimkan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh keluarganya atau kerabatnya sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 90-an ya. Dan kenapa aku memilih cerita ini untuk aku ceritakan, karena ini dejavu banget. Maksudnya cerita, aku kan dapat banyak email nih. Nah, dari sekian banyak email itu aku merasakan kebetulan dengan pengalaman horor yang ditulis oleh orang ini, yang dialami oleh kerabatnya itu. Karena apa? Karena yang dia ceritakan itu adalah kisah yang pernah aku dengarkan ketika waktu itu aku masih duduk di bangku SMP. Dan atas permintaan si penulis, nama orang yang atau nama kerabatnya yang mengalami peristiwa horor itu juga nama sosok yang diceritakan ini, dia minta untuk disamarkan untuk menjaga privasi mereka. Bagaimana kisahnya dan apa yang terjadi, kita langsung aja. Tapi sebelumnya aku mau mengingatkan kamu untuk terus dukung channel aku ya, supaya aku bisa terus menceritakan hal-hal atau cerita-cerita yang mungkin kamu belum pernah dengar atau mungkin kamu belum pernah tahu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku ya. Cerita kali ini datang dari seorang teman yang dia memiliki kerabat yang kita sebut saja namanya sebagai Rangga, atau kita samarkan sebagai Rangga. Dan Rangga ini sekarang berprofesi sebagai tenaga pengajar atau sebagai dosen di salah satu universitas atau perguruan tinggi di Jakarta. Dan kisah yang diceritakan yang dialami Rangga ini terjadi ketika ia masih menjadi mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Kota Malang puluhan tahun lalu. Mungkin sekitar akhir-akhir tahun 90-an atau sekitar pertengahan tahun 90-an sampai akhir tahun 90-an. Pokoknya sebelum tahun 2000 lah. Nah, ketika itu si Rangga itu masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Dan saat itu Rangga itu ketika melakukan ospek. Jadi kan kalau zaman dulu itu sebelum kita kuliah itu kan ada namanya masa orientasi atau ospek ya. Nah, waktu itu si Rangga itu menjadi senior di acara ospek itu, dan dia sedang menyelesaikan skripsinya. Jadi dia sedang tahap menyelesaikan skripsinya. Kemudian di ospek itu dia bertemu dengan juniornya yang kita sebut juga namanya sebagai Ajeng, yang saat itu adalah menjadi mahasiswa baru. Singkat kata, si Rangga itu ketika berkenalan dengan Ajeng, dia itu kayak ngerasa kalau Ajeng itu lemah lembut, cantik, terus si Ajeng itu juga sopan, lemah lembut, baik hati, sehingga Rangga pun jatuh hati kepada Ajeng. Dan waktu itu si Rangga sempat bertanya ke Ajeng, dia itu dari mana. Ternyata si Ajeng itu adalah sama-sama perantauan, karena si Rangga ini orang tuanya itu bertempat tinggal di Jakarta dan orang tuanya itu berasal dari Bandung. Jadi bisa dibilang kalau Rangga itu keturunan orang Sunda. Jadi dia itu di Kota Malang itu dia juga sebagai perantauan. Nah, tapi ternyata si Ajeng itu walaupun perantauan, dia tinggal atau orang tuanya tinggal itu nggak jauh dari Kota Malang, yaitu di Kota Kediri, masih sama-sama Jawa Timur, walaupun beda kota administrasi ya.
Nah, waktu berkenalan dengan si Ajeng, si Rangga itu katanya sempet ngegombalin si Ajeng itu. Si Rangga bilang kalau ternyata cewek Kediri itu cantik-cantik ya. Tahu gitu dulu-dulu atau waktu dari dulu-dulu dia udah sering-sering main ke Kediri, karena kan antara Kota Malang dengan Kediri itu nggak jauh. Paling ditempuh kalau naik sepeda motor mungkin sekitar 3 atau 4 jam. Dan Ajeng yang mendengar gombalan si Rangga itu cuma senyum-senyum aja, karena kan memang dia itu tipikal cewek yang lembut, feminim, dan pemalu. Dan itu membuat Rangga tuh akhirnya kayak semacam penasaran gitu loh, kok nih cewek ini beda dengan cewek-cewek yang lain. Dan ternyata Rangga dan Ajeng itu, mereka itu berada di fakultas yang sama, hanya saja beda angkatan kan. Nah, si Rangga ini kan sudah dalam tahap sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, sedangkan si Ajeng ini baru memasuki tahun pertama atau semester pertama sebagai mahasiswa. Istilahnya dia tuh baru jadi maba. Sehingga kemudian si Ajeng itu ngerasa kedekatannya dengan Rangga itu cukup menguntungkan, karena dia bisa tanya-tanya soal mata kuliah yang dia nggak bisa. Dan si Rangga pun juga kedekatannya dengan Ajeng juga membuat dia nyaman, karena dia baru kali ini ketemu cewek atau ketemu gadis yang sifatnya itu yang belum pernah dia temukan dari gadis-gadis yang pernah dia kenal sebelumnya atau dari pacar-pacar dia sebelumnya. Ajeng itu kan selain lemah lembut, kemudian sopan dan juga cantik, Ajeng itu juga terkenal dermawan. Dia tuh selalu membantu temannya yang kesusahan. Dia suka membantu temannya yang kesulitan ekonomi. Pokoknya si Ajeng tuh terkenal dermawan lah di kampusnya itu waktu itu. Singkat kata, akhirnya Ajeng dan Rangga itu berpacaran. Nah, ketika mereka berpacaran itu, baik Rangga ataupun Ajeng sama-sama saling menghormati, saling menjaga kehormatan mereka. Jadi kan si Rangga tuh ngerasa bahwa dia itu mencintai Ajeng, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sebelum mereka menikah. Begitu juga dengan si Ajeng. Si Ajeng juga menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diizinkan atau diperbolehkan sebelum mereka menikah. Pokoknya mereka berdua tuh sama-sama saling menjaga kehormatan dan sama-sama saling menjaga kepercayaan orang tua mereka, bahwa mereka itu memang di Kota Malang untuk belajar dan menimba ilmu, bukan untuk yang macam-macam. Nah, si Rangga itu dia tuh udah srek banget lah sama si Ajeng. Dia tuh udah ngerasa suka banget. Dia ngerasa ini kayaknya adalah sosok yang pas buat saya. Sehingga si Rangga pun berinisiatif memperkenalkan Ajeng kepada orang tuanya. Bahkan ketika si Rangga itu wisuda, dia itu ketika orang tuanya datang, dia mempertemukan Ajeng dengan orang tuanya. Dan waktu itu orang tuanya pun juga menyambut baik, karena mereka tuh ngelihat si Ajeng itu sosok yang baik, sosok yang lembut, sosok yang sopan, dan sosok yang dermawan. Kalau dermawannya itu kan dari cerita teman-temannya. Pokoknya singkat kata, si orang tua Rangga itu menyetujui hubungan antara Ajeng dan Rangga. Sayangnya setelah dinyatakan lulus dan wisuda, Rangga itu harus kembali ke Jakarta, karena dia dikabarkan mendapat pekerjaan atau diterima sebagai dosen tidak tetap di salah satu universitas di Jakarta. Sehingga Rangga pun akhirnya kembali ke Jakarta. Dan sayangnya setelah si Rangga kembali ke Jakarta, hubungannya dengan si Ajeng itu menjadi tidak baik. Artinya mereka jarang berkomunikasi, karena pada saat itu kan alat telekomunikasi itu belum secanggih sekarang. Mungkin sudah ada telepon rumah, tapi kan nggak semua orang itu punya telepon rumah. Atau mungkin sudah ada wartel ya, aku nggak tahu apakah zaman segitu tuh udah ada wartel atau belum. Tapi seingatku waktu aku SMP itu memang wartel tuh udah ada, cuman masih mahal dan sangat jarang sekali. Sudah kan, akhirnya mereka berdua hubungannya terputus. Dan ternyata si Rangga itu belum bisa move on juga dari si Ajeng. Dia belum bisa melupakan Ajeng, sehingga dia tidak menjalin hubungan dengan siapapun ketika dia sudah di Jakarta. Dan ternyata sekitar 2 atau 3 tahun kemudian, si Rangga itu kembali bertemu dengan sosok Ajeng ini di kampus tempat dia mengajar. Dan ternyata si Ajeng itu pun ternyata nggak bisa melupakan si Rangga. Dia juga nggak bisa move on dari Rangga.
sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu di mana keberadaan Rangga dan mencari tahu di mana posisi Rangga saat itu. Dan akhirnya dia menemukan bahwa Rangga itu mengajar di sebuah kampus, dan si Ajeng ini kemudian ternyata dia itu keluar dari kampus yang lama dan mendaftarkan diri di kampus tempat si Rangga itu mengajar. Rangga senang dong, karena gimana, dia kan belum bisa move on dari si Ajeng ini, dia juga belum punya pacar lagi, dan ternyata si Ajeng pun juga sama, dia juga belum bisa move on dari Rangga dan dia nggak punya pacar lagi setelah putus dari Rangga. Akhirnya keduanya itu sepakat untuk kembali menjalin hubungan asmara yang pernah terputus sebelumnya. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, artinya dengan kondisi si Rangga yang sudah mapan karena dia udah kerja dan posisinya sebagai waktu itu sudah menjadi dosen tetap, dan orang tuanya si Rangga juga udah setuju kan dari dulu. Bahkan sejak dari zaman di Malang mereka udah setuju dengan si Ajeng ini. Mereka tuh ngerasa kalau Ajeng itu perempuan yang calon mantu idaman. Karena dia selain baik, dia juga sopan, lembut, dan baik hati gitu loh. Akhirnya si Ajeng itu semakin akrab dengan keluarga Rangga, dengan orang tua dan keluarga Rangga. Bahkan keduanya itu berniat untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Hingga suatu hari Rangga itu ngomong ke Ajeng kalau dia mau ngelamar Ajeng. Rangga juga ngomong itu ke orang tuanya kalau dia mau ngelamar si Ajeng dan mau menjadikan Ajeng itu sebagai istri. Dan orang tuanya setuju, orang tua dan keluarga Rangga setuju. Mereka meminta Ajeng untuk membawa orang tua Ajeng datang ke Jakarta. Nah, tapi Ajeng bilang orang tuanya itu sibuk banget kerja, sehingga orang tuanya itu nggak punya waktu untuk bisa mendatangi mereka ke Jakarta. Bahkan waktu itu nggak tahu ya kenapa kok orang tuanya si Rangga itu nggak nyoba untuk telepon aja, atau mungkin memang waktu itu di tempatnya Ajeng itu dia nggak punya nomor telepon atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya intinya keluarganya Ajeng tuh nggak bisa dihubungi dan mereka nggak kenal siapa keluarganya Ajeng gitu loh. Nah, suatu hari si Ajeng tuh ngomong ke Rangga, katanya, Mas, kata orang tuaku kalau kamu mau melamar aku langsung aja datang ke tempat aku tinggal di Kediri. Nah, mendengar omongan si Ajeng itu, Rangga dan keluarganya senang karena artinya niat baik mereka itu mendapat lampu hijau dari keluarga atau orang tua si Ajeng kan. Oke, akhirnya terus mereka mencari istilahnya waktu si Rangga ngomong gimana kapan sebaiknya kita melakukan acara lamaran, kapan kita tunangan, bla 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 kayak gitu. Terus si Ajeng ngomong, orang tuaku udah menyerahkan keluargamu, Mas, terserah kamu aja, terserah keluargamu, kapan kalian siap, kapan kalian bisa datang ke Kediri, kita langsung tunangan atau kita langsung lamaran dan langsung tunangan, kalau perlu langsung nikah gitu kan. Happy dong si Rangga, akhirnya ya udah kita tentukan tanggalnya. Akhirnya keluarganya si Rangga yang menentukan kapan mereka datang ke Kediri untuk melamar. Nah, seminggu sebelum mereka itu atau seminggu sebelum hari H itu, si Ajeng itu pamit untuk pulang. Dia bilang dia mau pulang untuk mempersiapkan lamaran itu, mempersiapkan acara lamaran. Dan orang tua atau keluarga Rangga tuh nggak curiga. Jadi orang tuanya Rangga itu memaklumi. Mungkin mereka pikir ya udahlah ya, mungkin si keluarganya si Ajeng atau si Ajeng itu mau membantu keluarganya untuk mempersiapkan acara lamaran atau acara tunangan antara Ajeng dan Rangga nanti. Nah, selama si Ajeng itu pulang kampung, dia itu sama sekali tidak menghubungi Rangga. Dan demikian juga dengan Rangga, dia sama sekali tidak bisa menghubungi Ajeng. Tapi Rangga itu nggak berpikiran buruk dan dia juga tidak merasa khawatir. Si Rangga pikir mungkin kalau di adatnya orang Jawa, kalau anak gadis itu mau dilamar atau mau tunangan, maka dia harus dipingit dulu. Oleh karena itu si Rangga itu nggak merasa takut atau nggak merasa khawatir dan dia tuh tenang-tenang aja. Dan tibalah di hari yang disepakati, Rangga dan keluarga juga rombongan bertolak dari Jakarta ke Kediri. Nah, karena waktu itu akses jalan raya juga jalan bebas hambatan itu belum sebanyak sekarang, jadi jarak yang mereka tempuh atau waktu yang mereka butuhkan untuk menempuh jarak antara Kediri dan Jakarta itu dibutuhkan waktu sampai 1 hari 1 malam. Atau mungkin bisa kurang, pokoknya segitulah, antara 1 hari 1 malam atau 1 hari setengah hari
satu setengah hari gitu, aku nggak tahu. Pokoknya intinya mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan mengendarai kendaraan pribadi. Jadi ini rombongan untuk mengantarkan si Rangga melakukan prosesi atau lamaran atau pertunangan dengan si Ajeng tadi. Dan tibalah Rangga dan rombongannya, yaitu keluarga dari Jakarta, tiba di desa atau di tempat di mana si Ajeng itu memberikan alamatnya. Sampai di desa itu, mereka tiba itu sekitar pukul 3 pagi. Tapi mereka cukup bingung gitu loh, kok alamatnya itu kok seperti ini, jauh dari pemukiman, dan tempat yang mereka temui di alamat yang diberikan sama si Ajeng itu ternyata jauh dari pemukiman, dan itu adalah areal pekuburan. Areal pekuburan yang di sekelilingnya itu banyak terdapat rumpun bambu, atau kalau orang Jawa bilangnya barongan. Dan di sebelahnya itu adalah Sungai Brantas. Mereka itu bingung, ini kayak apa kita yang salah alamat, karena waktu itu kan belum ada Google Map. Jadi mereka hanya berdasarkan alamat yang diberikan itu. Jadi mereka cari namanya desa ini, dusun ini, kecamatannya ini. Tapi alamat yang mereka lihat itu ternyata bukan seperti tempat yang menjadi pemukiman manusia. Akhirnya mereka, keluarganya si Rangga itu menunggu menunggu siang, menunggu matahari terang. Kemudian mereka mencari rumah yang paling dekat dengan alamat atau areal pekuburan itu, dengan alamat yang diberikan sama si Ajeng itu kepada Rangga. Sampai di sana mereka itu menceritakan tujuan mereka dan maksud mereka datang ke tempat itu, yaitu untuk mencari keluarga dari si Ajeng dan melakukan acara lamaran atau pertunangan. Dan betapa kagetnya Rangga ataupun keluarganya ketika mendengar penuturan dari warga sekitar atau dari warga yang rumahnya paling dekat dengan areal pekuburan itu. Awalnya si Rangga dan keluarganya nggak percaya. Mereka mengira apa mereka itu salah alamat, atau mungkin warga itu yang salah, atau pokoknya mereka tuh kayak ngerasa itu hanya salah paham, itu sesuatu yang salah paham. Sampai akhirnya si warga itu mendatangkan perangkat RW mereka datang ke tempat itu. Dan semakin terkejutlah Rangga dan keluarganya ketika Pak RW pun juga memberikan pernyataan yang sama dengan warga tadi. Yaitu mereka menyatakan bahwa alamat yang mereka bawa itu, maksudnya alamat yang diberikan sosok Ajeng itu benar, alamatnya di situ, yaitu alamat di tempat mereka pertama kali datang tadi, yaitu areal kuburan. Aku gak enak banget nih rasanya. Areal kuburan yang dikelilingi oleh barongan atau pohon-pohon bambu yang sangat rimbun, dan di seberangnya itu Sungai Brantas. Itu pernyataan pertama yang mengejutkan. Pernyataan yang kedua, mereka mengatakan bahwa memang benar ada sosok yang bernama Ajeng. Memang sosok itu memang dikenal baik, dikenal sopan, dikenal gemar menolong. Tapi ternyata sosok itu bukan manusia. Sosok itu bukan manusia. Sosok yang bernama Ajeng, nama samaran, itu bukan manusia. Sosok itu pernah ada, hidup 350 tahun lalu. Dan saat ini sosok itu sudah meninggal. Maksudnya memang dia sudah bukan manusia hidup. Rangga yang mendengar pernyataan itu, dia menolak mentah-mentah. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Lawang saya itu dulu pernah satu kampus dengan dia di Malang. 3 tahun lalu saya dengan dia satu kampus di Malang, satu jurusan. Tapi kemudian saya itu akhirnya putus dengan dia karena saya harus balik ke Jakarta. Dan tahun ini tuh dia tuh mendaftarkan, maksudnya tuh dia tercatat sebagai mahasiswa di kampus saya ngajar. Si Rangga itu ngotot. Dan orang tuanya Rangga juga ngotot, iya bener nggak mungkin, karena kita juga setiap hari serawung. Artinya serawung itu setiap hari, maksudnya mereka tuh sering bersama-sama, nggak mungkin kalau sosok ini bukan manusia. Orang tuanya nggak percaya.
kita udah akrab banget. Tapi dari warga dan perangkat rukun warga atau perangkat RW itu juga ngotot. Bener Mas, jadi tidak ada itu yang namanya, maksudnya yang namanya Ajeng itu sudah meninggal 350 tahun yang lalu. Dia itu meninggal karena dibunuh oleh zaman penjajahan Belanda. Dulu dia meninggal dibunuh oleh tentara Belanda, kemudian dihanyutkan di sungai, dan jenazahnya itu ditemukan oleh seorang syekh yang bernama Syekh Abdurrahman, kemudian dimakamkan di pekuburan itu, yang pekuburan itu dikenal dengan sebutan kuburan Badal Pandean yang terletak di Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dan si Rangga itu masih yang nggak percaya gitu loh, tiap hari absen, dia ikut absen, ikut kuliah, kok nggak mungkin itu setan. Dia tetap ngotot begitu si Rangga. Akhirnya Pak pengurus RW itu bercerita kalau memang ternyata sosok ini beberapa kali itu seperti itu. Jadi pernah beberapa kali orang datang ke situ mencari rumah si Ajeng dengan nama samaran itu, karena mereka mendapat kiriman berupa sepeda motor, ada yang mendapat kiriman televisi, mendapat kiriman alat-alat elektronik, bahkan bahan material bangunan yang sudah dibayar tunai. Ada warga yang mau menerima, kalau warga sekitar itu nggak mau menerima. Ada yang dari Lumajang mendapatkan motor, mendapatkan kulkas, mendapatkan mesin cuci. Dia tuh juga datang ke situ mencari alamat si Ajeng itu. Dan demi mendengar itu, akhirnya si Rangga itu masih nggak percaya. Dia meminta untuk diantarkan ke tempat si Ajeng dalam nama samaran itu kuburkan, alias dia pengen tahu seperti apa sih makam dari si Ajeng itu. Jadi mereka pergi ke makam itu, disitulah lemaslah si Rangga, karena dia melihat bahwa memang di situ ada, diberitahukan kalau itu adalah makam dari Ajeng, namanya disamarkan sosok Ajeng yang ternyata itu adalah bukan manusia. Ya Allah itu apakah kalau kita dalam agama Islam ya kita nggak meyakini bahwa orang yang meninggal kan langsung diangkat, maksudnya beda alam. Tapi mungkin ya itu yang disebut dengan jin korin, kita nggak tahu ya. Dan setelah mendengar itu, Rangga dan keluarganya akhirnya karena kecewa, ya nggak tahu lagi mau ngapain. Kecewa gimana, orang sosok yang selama ini diidam-idamkan ternyata bukan manusia. Akhirnya mereka memutuskan untuk langsung balik ke Jakarta. Langsung kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta si Rangga itu masih penasaran. Dia datang ke kampus, dia ngublek-ngublek administratif kan, ruangan administrasi, ya ruangan tata usaha. Dia cari itu data tentang si Ajeng, dia cari itu lembar-lembar absen si Ajeng, ternyata nggak ada. Di sana tidak ditemukan identitas apapun mahasiswa yang bernama Ajeng, dan tidak ada lembar absensi apapun yang menunjukkan kalau Ajeng pernah berada di sana. Dan ketika dia menanyakan dengan teman-teman seangkatannya Ajeng, ternyata mereka semua tidak ada yang mengenal dan tidak ada yang mengetahui kalau ada mahasiswi yang pernah bernama Ajeng yang satu angkatan dengan mereka. Dari situ terus kemudian Rangga itu akhirnya seperti apa ya, dia tuh seperti ngerasa kok kayak gini gitu, kenapa harus bertemu sosok yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya, kata penulis, si Rangga itu akhirnya bisa pelan-pelan melupakan Ajeng. Kemudian akhirnya beliau bertemu jodoh dan menikah, dan sekarang putra beliau itu sudah dewasa, udah beranjak dewasa. Dan dengan cerita yang dikirimkan ini akhirnya membuat aku penasaran dong, siapa sih sebenarnya sosok Ajeng ini, karena kan memang aku Kediri itu tempat tinggal dari keluarga ibu. Akhirnya aku mencoba mencari tahu, searching tentang si sosok Ajeng ini. Gimana sosok Ajeng dan sebenarnya gimana sih sejarahnya dia? Kenapa dia itu sampai seperti itu? Nanti aku akan ulas di video berikutnya ya.
Oke, itulah cerita yang aku dapatkan dari si sosok penulis yang tidak mau namanya disebutkan. Terima kasih buat yang mengirimkan email itu kepada aku. Dan terima kasih juga buat kamu yang mendengarkan ceritaku sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk nonton lagi di video berikutnya yang akan aku buat, maksudnya yang akan aku upload berikutnya, tentang siapa sih sebenarnya Ajeng itu dan bagaimana asal usulnya dan kenapa dia sampai melakukan itu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak ceritaku sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan subscribe, like, dan komen, kemudian nyalakan notifikasi lonceng supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.